Tetapi Tuhan begitu baik boleh menghantarkan kami. Kami tidak memiliki kemalasan untuk boleh hadir di rumahmu ini. Itu ya Bapa, kami sudah hadir di rumahmu ini. Pimpinlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya persekutuan kami ini menambah iman percaya kami, bahwa segala sesuatu yang kami percayai, kami yakini akan kami terima karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita menginan. Shalom napa sebelum. Terima kasih. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena lihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, topik di minggu hari ini mengatakan kepada kita, hidup karena percaya, bukan karena lihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi kecenderungan kita manusia, lebih banyak orang melihat dulu baru percaya. Apa yang dipercayanya itu harus ada buktinya. Tetapi kalau kita berkata soal iman, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sejak kita mulai dari kecil mengerti akan kekristenan, mulai dari guru-guru sekolah minggu, diberitakan dan diajarkan bahwa ada surga dan neraka. Bagi anak-anak yang baik, bagi orang yang percaya, maka mereka akan masuk surga nantinya. Tapi bagi anak-anak orang yang tidak percaya, maka mereka akan masuk neraka. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang pernah dari neraka? Lihat, ada juga 3 lagi. Sudah melihat, tapi toh tidak percaya. Kemudian tidak melihat dan mereka tidak percaya. Tetapi ada juga mereka yang tidak pernah melihat, tetapi tetap percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang itu, Bapak Ibu saudara-saudara, jika dikatakan bagaimana hidup kita yang sekarang, namun mempercayai yang belum dilihatnya, yaitu surga, inilah proses di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita di dalam kekristenan kita sering ditantang dan dengan banyak pergumulan kita dihambat untuk mempercayai yang kita tuju di dalam iman kita, yaitu keselamatan dan hidup di dalam Yesus. Itu begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Karena apa? Surga yang tidak pernah kita lihat itu, tapi itu adalah impian bagi kita. Maka di dalam iman percaya kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kiranya
kita tetap dipelihara, dan kita tetap tabah, dan kita mampu berusaha dengan firman Tuhan untuk melakukan yang baik, sehingga kita mendapatkan upah dari apa? Iman percaya kita. Ada ilustrasi yang boleh dikatakan tentang khotbah kita ini, sebagaimana boleh dikatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sementara, tidak ada yang kekal. Kita diibaratkan seperti barang yang dititipkan di sebuah pos penitipan. Mungkin kalau kita pernah ke mall, untuk barang-barang yang kita bawa supaya tidak bercampur ke tempat pembelanjaan, maka dititipkan di suatu tempat. Tapi ketika kita kembali, maka kita berhak untuk mengambil barang kita, dan yang menjaga pos penitipan itu tidak keberatan. Karena apa? Yang memilikinya adalah orang yang menitipkan. Demikian juga lah dengan kita, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tapi kita akan beranjak ke suatu tempat yang dinyatakan di suatu tahta pengadilan menghadap kepada Tuhan, di mana kita akan mendapat upah dari pekerjaan kita yang baik dan yang baik. Untuk itu di dalam perjalanan kita, seperti 3 orang murid yang diutus oleh gurunya ke suatu tempat, gurunya berkata, kalian bertiga saya utus ke suatu tempat, bahwa setelah kalian nanti tiba di sana, maka kalian akan mendapat sesuatu hadiah yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Maka ketiga murid pun pergi, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi di dalam perjalanan yang jauh, mereka singgah di suatu kota dan mereka berhenti di situ. Ternyata salah satu dari antara mereka tergoda untuk berdagang, dan dari perdagangannya dia mendapatkan hasil. Sehingga ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, maka dia berkata, saya tinggallah dulu di sini. Sayangkali rasanya saya untuk meninggalkan dagangan saya ini. Maka seperti apa kata guru? Lanjutkan saja, karena itu pun saya tidak tahu itu bagaimana.